Buat teman-teman yang mau beli produk yang dibahas di video ini, teman-teman bisa langsung klik link atau produk yang di tag di video ini. Atau teman-teman bisa cek di kolom deskripsi video. Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau unboxing sebuah stop lamp yang kali ini lagi trending banget di kalangan pengguna NMAX versi 3 atau yang turbo dan neo. Kenapa gue pilih stop lamp ini? Karena ini udah dari pabriknya PNP ya. Jadi bukan ngebongkar atau nge-custom dari headlamp originalnya Yamaha. Kelebihannya apa? Pastinya lebih rapi ya daripada yang dibongkar-bongkar. Dari pengalaman sih, biasanya jadi nggak rapi. Udah gitu ada kemungkinan bakal embunan kalau yang pasangnya kurang benar. Dan biasanya kalau yang lazy customan gitu suka kurang terang. Nah, waktu pas kemarin gue lihat teasernya, wah ini lampunya terang juga gitu. Jadi makanya gue langsung tanpa pikir panjang gue langsung order. Nah kebetulan ini tuh ada 3 varian lampu senjanya, warna merah, biru, dan juga putih. Nah yang putih ini keluarnya agak belakangan. Untung gue kehabisan PO yang batch pertama karena cuma ada warna merah dan biru ya. Kalau misalnya pilihannya cuma ada 2 itu, mungkin gue bakal pilih yang merah. Tapi teman-teman gak usah khawatir karena yang beda itu cuma di lampu senja atau lampu standby-nya aja. Jadi untuk lampu rem itu tetap nyalanya merah dan untuk lampu sen tetap nyalanya orange atau kuning ya. Jadi sesuai dengan aturan lampu sen dan lampu rem pada umumnya. Nah sekarang gue mau unboxing dulu, ini karena gue belinya online jadi boxnya agak kurang mulus. Dan ini dia JPA Spectra, di depannya ini ada gambar lampunya ya, kayak gitu bentuknya. Dan ini menurut gue packagingnya cukup proper ya untuk produk-produk dari JPA. Cuma ya ini karena ekspedisi aja sih, bahkan sampai bolong ya itu boxnya. Nah di samping ini ada spesifikasi dari power lampunya ya. Dan di sini juga ada tulisannya 3 varian, merah, biru, dan putih. Dan di sini ada fitur-fitur dari produknya. Ini gue beli kurang lebih seminggu setelah launching ya. Karena waktu pas pre-order buka pertama itu gue agak kurang cepet, jadi nggak kebagian. Tapi ya untungnya gue jadi bisa dapat yang putih ya. Karena yang putih itu baru di launching sekitar seminggu setelahnya. Ini sempat pre-order beberapa hari, cuma nggak lama sih. Dan untungnya ini gue masih dapet Spectra Card-nya. Jadi Spectra Card itu hanya dikasihin ke 50 pembeli pertama yang ikutan PO. Dan ini tuh kayak kartu flash gitu ya, dalamnya ada saldo 50.000. Oh ya tadi sebelumnya itu dapat masker dan ini ada kartu garansi. Garansinya itu 6 bulan, tapi kalau pecah nggak ditanggung ya. Dan selanjutnya ini ada drat baut ya, ini ada 3, nanti bakal gua tunjukin cara pakainya. Dan ini dia lampunya. Ini packagingnya aman ya, karena sebelumnya ini udah ada pakai bubble pack juga, cuma udah gue buka. Dan ini tinggal kayak styrofoam gitu ya, sama ini juga masih dilapis plastik, jadi bener-bener nggak akan baret gitu selama di perjalanan. Dari finishing produknya gue lihat rapi ya, ini walaupun bukan original tapi dia kualitas mika luarnya dan juga bagian body dari lampunya juga benar-benar rapih ya, buatan pabrik itu. Jadi bukan bongkar-bongkaran dari yang original. Ini rapi banget, dari karet-karetnya juga sealnya rapih. Boleh gue bilang ini kualitasnya premium sih. Jadi wajar kalau harganya memang agak lumayan. Dan yang gue suka adalah dari segi perkabelannya ya. Jadi ini benar-benar soket to soket. Artinya teman-teman tinggal cabutin soket yang lama dan masukin soket yang baru ini tanpa ada perubahan dari kabel-kabel kelistrikan motor. Jadi harusnya sih aman ya. Nah ini soket itu kayak gini ya. Nah sayangnya untuk yang di Spectra ini, varian warna putih itu nggak 2 warna sama warna merah kayak yang waktu di versi NMAX V2 ya, itu bisa milih, kalau sekarang nggak bisa. Nah ini gue kebetulan karena masih ada sisa PPF, waktu itu pernah gue tempel di headlamp dan masih ada sisa, jadi gue tempelin ke sini. Memang ini hanya bisa di bagian yang lurusnya doang karena bentuknya agak-agak sulit untuk di stikerin. Jadi ya udah, yang penting di bagian permukaan aja supaya nggak gampang baret. Tadinya mau gua smoke tapi gua lihat ini mikanya sendiri udah agak smoke ya, cuma memang light smoke gitu.
Jadi gua nggak mau tambahin lagi stiker smoke ya. Nah ini untuk yang drat baut tadi yang gue cerita, ini ada 3 tempat yang kita harus pasang drat bautnya. Sebetulnya mau mindahin dari yang ori pun bisa, tapi ini karena dikasih udah gue pakai yang baru aja. Nah di sini tempatnya satu, kemudian ada di ujung kiri satu, di ujung kanannya satu. Nah nanti dipasang dulu di situ, jangan sampai lupa karena kalau nggak bautnya nggak akan bisa kenceng kalau nggak pakai drat bautnya dulu. Nah untuk proses pemasangan lampu ini bakal gue bikin di video terpisah ya. Untuk di video kali ini gue hanya unboxing doang untuk nunjukin produknya seperti apa sebelum dipasang dan juga tadi dapat apa aja di dalam boxnya. Nah kemudian gue juga bakal kasih lihat nyala lampunya dalam kondisi low light atau gelap. Ini gue cobanya di basement mall ya. Dan yang untuk di outdoornya gue juga kemarin sempat bikin video pas waktu habis ngisi bensin ya. Jadi gue kasih ke teman-teman perbandingan di kondisi gelap dan di kondisi terang karena ini cukup banyak ditanyain, banyak yang ragu dengan seberapa terang lampunya di kondisi siang hari terik. Kalau di kondisi gelap sih kayaknya udah pasti bagus ya. Nah setiap dinyalain bakal ada welcome sequence kayak gini ya, dan itu yang di bawah itu menggantikan posisi lampu sen tadinya dan hanya akan nyala waktu senja ini warna putih dan waktu direm nyala warna merah ikutan dengan yang atas. Sedangkan untuk lampu sen itu pindah ke bagian atas yang bagian alisnya doang. Nah kayak gini ya, dan lampu sennya juga ini running dan waktu direm itu terang banget ya. Jadi untuk siang-siang juga ini tetap kelihatan. Nah kalau yang gue perhatiin di yang versi putih ini, bagian lampu putih yang di atas dan di bawah itu agak beda ya. Temperatur warnanya yang atas lebih warm white, yang bawah itu lebih ke kebiruan ya. Tapi kalau misalnya dilihat di kamera gini nggak kelihatan, tapi kalau dilihat langsung itu lampu yang atas dan bawah itu agak beda. Tapi nggak masalah sih, tetap bagus karena kalau misalnya LED putih, benar-benar putih, bukan percampuran dari RGB, itu nyalanya benar-benar putih ya. Nah ini waktu siang hari, ini sama ya pas awal tadi ada welcome sequence-nya. Dan ini kira-kira terangnya di siang hari. Menurut gue masih kelihatan ya, tapi nggak tahu kalau menurut penilaian teman-teman gimana. Tapi menurut gue sih ini waktu siang pun masih tetap kelihatan. Ini juga kondisi lagi lumayan panas ya, terik ya. Nah soal pemilihan lampu senja karena harus ditentukan di awal waktu beli, karena ini bukan tipe RGB ya, jadi teman-teman harus tentukan mau yang merah, biru atau putih. Kalau misalnya teman-teman nggak srek dengan warna putih, jangan diikutin, teman-teman tinggal beli aja yang lampu senjanya warna merah, itu udah paling aman sih mungkin ya. Tapi kalau bicara soal keselamatan sih, dengan kondisi pengguna jalan di Indonesia, gue rasa banyak sekali faktor penyebab kecelakaan. Mulai dari yang lawan arus, mulai dari yang nerobos lampu merah, dan yang kemana-mana pakai hazard, itu padahal hazard itu hanya dipakai waktu kendaraan diam. Tapi banyak banget yang salah kaprah dan kalau dibilangin lebih ngotot. Nah seperti yang teman-teman lihat di sini ya, sebetulnya kalau kendaraan bergerak itu nggak boleh pakai lampu hazard. Tapi kan masih banyak yang pakai ya, bahkan polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran juga masih pakai lampu hazard. Padahal ini secara internasional itu harusnya nggak boleh seperti itu. Bahkan di Indonesia itu ada prinsip baru, kalau misalnya mau lurus itu pakai lampu hazard. Aduh ini menurut gue bahaya banget. Apalagi untuk kendaraan yang lihatnya itu hanya dari samping. Karena kalau di persimpangan, mobil yang samping itu hanya lihat salah satu lampu sen yang nyala, dikirain mau belok ke arah situ, ternyata enggak. Kalau misalnya dari depan atau dari belakang memang kelihatan itu lampu pasang hazard gitu kan. Nah makanya salah kaprah soal kayak gini aja masih sering dilakuin, apalagi waktu hujan, waktu kabut pakai hazard itu padahal nggak usah. Cukup nyalain lampu utama dan nanti lampu yang di belakang juga kan nyala ya pasti. Nah itulah jadi soal kayak gitu aja masih banyak salah dan punya pemahaman sendiri yang bikin aturan sendiri ya sulit ya. Itu yang menurut gue malah lebih bahaya kalau pasang hazard waktu kendaraan jalan. Karena pengendara yang di belakang atau yang di depan jadi nggak tahu dia mau belok kiri apa mau belok kanan. Belum lagi yang nyetir motor, nyetir mobil sambil ngerokok, itu bara apinya kena pengendara belakang, apakah mereka memikirkan soal itu? Nggak juga kan. Ada yang bilang katanya kalau bagian belakang pakai lampu senja putih nanti dikira bagian depan motor. Nah sekarang lampu depan aja banyak yang dimodif pakai angel eyes, devil eyes, itu yang warna-warni itu juga bakal dikira kayak belakang.
Jadi susah bilang ya kalau menurut gua di Indonesia itu soal aturan lalu lintas terlalu banyak yang melanggar juga. Jadi kalau misalnya kita benar sendiri pun tetap itu nggak mengurangi potensi untuk kecelakaan ya menurut gua. Karena kita hati-hati, kadang-kadang orang lain juga nggak hati-hati. Bahkan waktu gua pakai stop lamp normal pun pernah ditabrak dari belakang. Penyebabnya apa? Bukan karena stop lampnya, tapi karena pengendara di Indonesia itu kebanyakan nggak jaga jarak dengan kendaraan di depannya. Jadi begitu yang depan ngerem, kaget nggak sempat ngerem, jadi tabrakan. Dan bahkan yang lebih bahaya itu malam-malam nggak pakai lampu nih, kayak gini. Ini sering banget gua ketemu nggak pakai lampu depan atau nggak pakai lampu belakang. Oke, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Untuk proses pemasangannya bakal gua tunjukin di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.